Nah, ini sholat daimun, sholat sejati yang sebenarnya. Ini malaikat tidak sanggup mencatat amal. Tidak akan sanggup malaikat, ribuan malaikat. Sholat 24 jam tanpa detik, tanpa waktu. Caranya begini. Sholat asrar, sholat daim. Niatnya begini. Aku berniat melaksanakan sholat daim selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku, rukunya adalah penglihatanku, iftidalnya adalah pendengaranku, sujudnya adalah penciumanku, membaca Al-Qur'annya adalah ucapanku, duduknya adalah imanku, pujinya adalah turun naik napasku, zikirnya adalah ingatanku, kiblatnya adalah renunganku, fardu wajibnya adalah kodratku sendiri atas kuasa yang diberikan Tuhanku. Nah, ini dalilnya ada di situ. Quran surah Al-Jumu'ah ada 3 ayat, mulai waiza, cari aja situ. Menurut Quran surah Al-Ma'arij yang akhir di situ ada 2 ayat, mulai allazi, cari aja. Itu dihafalkan tuh, kekal sholat itu ya. Jangan sholat daimun aja, yang sholat yang 5 waktu itu kerjakan juga. Jadi tidak bertentangan sama orang syariat, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tolong dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp. Mohon maaf, ini pesannya sudah lama, 18 Desember 2024. Tapi karena banyak yang WhatsApp, jadi pesan ini tertindih. Baik, isi pesannya itu ada sebuah link video. Lalu ada tulisan, "Berembe nih bosku." Ini bahasa Sasak ya. Artinya itu bagaimana ini bosku. Itu artinya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalam kajian tasawuf, kita mengenal istilah 3 sholat. Yang pertama sholat syariat, sholat maktubah. Yang kedua sholat poros atau sholat wusta. Yang ketiga adalah sholatud daimun. Ya. Sholat maktubah, sholat syariat, ini adalah sholat yang dikerjakan oleh tubuh kita. Ada waktunya, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada yang membatalkannya. Ya. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang mukmin adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat syariat atau salat maktubah itu salat yang dilaksanakan oleh jasad kita, yang memiliki waktu, syarat sahnya, yang membatalkannya, rukunnya. Nah, salat ini ya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini salat
maktubah atau sholat syariat. Yang kedua ada namanya sholat wusta. Sholat wusta itu sholat poros. Ya. Sholat wusta ini sesuai hadis riwayat Ahmad itu adalah sholat asar. Namun dalam dunia tasawuf ini lebih condong kepada sholat tahajud di tengah malam. Ya. Jadi kalau secara syariat sholat wusta ini adalah sholat asar. Ini didasarkan oleh hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi mereka telah membuat kami lupa sholat wusta, yaitu sholat asar. Jadi sholat syariat An-Nisa ayat 103. Sholat wusta, ya, itu surat Al-Baqarah ayat 238. Itu adalah sholat asar. Ini menurut hadis riwayat Ahmad. Nah yang ketiga ada namanya sholatud daim. Sholat yang kekal, sholat yang berkekalan. Kalau menurut sudut pandang syariat, sholat yang berkekalan maksudnya adalah sholat yang terus-menerus dikerjakan tanpa putus. Jadi subuh sampai zuhur sholat lagi, sampai asar sholat lagi, sampai maghrib sholat lagi gitu. Jadi sholat yang 5 waktu itu tidak ditinggalkan selama hidupnya. Nah ini menurut sudut pandang syariat sholatud daimun seperti itu. Mungkin di sini Isya, di Mekah itu zuhur. Ya. Nah, jadi karena bumi ini berputar pada porosnya, jadi kalau di sini maghrib, maka di Papua sana itu Isya. Sedangkan di Jakarta, di Aceh itu asar. Ya. Jadi pada syariatnya bumi ini berputar pada porosnya, jadi waktu sholat itu tidak berhenti-henti. Nah, jadi kalau secara syariat sholatud daimun itu adalah sholat yang tidak henti-hentinya dikerjakan selama dia hidup. Jadi subuh tidak pernah bolong, zuhur tidak pernah bolong dalam hidupnya. Ini sholatud daimun menurut syariat. Nah dalilnya sholatud daimun itu terletak pada surat Al-Ma'arij, ya. Yaitu ayat 23. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yaitu orang-orang yang atas salatnya itu berkekalan. Nah jadi salat daim itu ada, salat wusta itu ada, salat maktubah itu ada. Bagaimana menurut sudut pandang tasawuf, menurut sudut pandang hakikat tentang sholatud daim? Nah, begini tuan-tuan. Sholat itu artinya pertalian. Ya, usul pertalian. Pertalian antara Allah dengan hambanya. Antara makhluk dengan kholiknya. Jadi sholatud daimun itu syaratnya orang tersebut harus mengenal dirinya yang sebenar-benar dirinya. Nah, pengetahuan tentang hal ini itu dikenal dengan ma'rifah. Jadi kajiannya terletak pada kajian ma'rifah. Jadi pengenalan terhadap diri ini, oh diri jasad ini asalnya mana? Oh diri roh ini asalnya mana? Diri jasad berasal dari 4 anasir, yaitu tanah, api, angin, dan air. Unsur ini ada pada diri kita. Ya, unsur daging dari tanah, unsur angin menjadi urat, ya. Tempat beredarnya oksigen pada diri kita. Jadi jangan dikira dalam tubuh kita ini nggak ada angin, nggak ada gas, nggak ada oksigen, ya. Lalu pada tubuh kita tuh ada hawa panas, itu seperti darah. Jadi api itu menjadi darah pada diri kita. Lalu air itu menjadi tulang pada diri kita. Jadi pada diri kita ini ada unsur apinya, panas, ada cairnya.
ada cairnya air, ada dagingnya, padatnya daging tanah, ada oksigennya, gasnya, gitu, anginnya. Nah, jadi tubuh jasad kita ini berasal dari api, angin, air, tanah. Nah, itu disebut dengan 4 anasir. Nah, 4 anasir ini berasal dari mana? Bahan bakunya apa? Nah, bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini apa? Nur Muhammad ini adalah pancaran dari Ruhul Ahmad. Nah, sedangkan diri roh kita berasal dari percikan-percikan Ruhul Ahmad. Jadi diri halus kita, roh kita ini tidak dicipta, tetapi dihembuskan dari Ruhul Ahmad, dari Ruhullah. Nah, jadi pembahasan ini sudah kami sampaikan di dalam pembahasan martabat 7 di video sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Nah, jadi sholatul daim itu maksudnya adalah ruh yang menyaksikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu ruh rohani kita ini pernah menyaksikan Allah dengan kuasa Allah. Jadi Allah menyaksikan dirinya melalui ruh. Jadi ruh ini tidak punya kekuasaan untuk menyaksikan. Nah, lalu ruh yang sudah menyaksikan Allah ini, Allah utus secara mutawatir, secara bergiliran, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lalu ruh ini dihembuskan ke jasad. Lalu ruh ini sadar di dalam jasad. Kesadaran ruh yang sudah ada di dalam jasad, yang tadinya bernama ruh, berubah namanya menjadi jiwa atau sukma atau nafsu. Jiwa ini terhijab. Dengan apa dia terhijab? Dengan jasadnya. Nah, jadi jiwa ini terhijab dengan jasad. Lalu jiwa ini melihat, mendengar, berkata-kata, merasakan dengan jasad ini. Maka terjadilah hijab. Hijab. Sama seperti kita lapar, makan nasi. Terhijab kenyang itu dengan nasi. Sama seperti kita pengen manis, butuh gula. Terhijab manis itu dengan gula. Maka terhijab. Nah, hijab ini supaya bisa terbuka dibuatlah kaidah yang kita sebut dengan syariat. Nah, ketika jasad kita ini mengikut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngikut apa yang Nabi tunjukkan, contohkan, lalu keinginan hawa nafsu kita ini kita belenggu dengan syariat. Nah, ketika jasad kita bersyariat, hati kita karena Allah, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah, ini yang disebut sholatul daimun. Jadi jasad kita sholat dengan makom syariatnya, hati kita sholat dengan makom torikohnya, jiwa kita sholat dengan makom hakikatnya. Bagaimana jiwa ini sholat dengan makom hakikat? Dengan menghadap-hadap sifat Allah Ta'ala. Jadi jiwa kita ini berhadap-hadapan dengan sifat Allah. Artinya melihat, kita merasa dilihatkan oleh Allah. Mendengar, kita merasa didengarkan oleh Allah. Nah, ini cara jiwa kita sholat daim. Lalu bagaimana cara telinga kita sholat daim? Yang tadinya kita merasa didengarkan oleh Allah, kita dengarkan yang baik-baik, yang sesuai dengan syariat. Inilah sholat daim syariat pada telinga, wujud telinga ini. Nah, jadi ketika kita melihat, kita merasa dilihatkan oleh Allah, ini cara jiwa kita untuk sholatul daim dengan Allah Ta'ala tanpa putus. Lalu bagaimana dengan mata kita? Dengan melihat yang baik-baik, yang sesuai dengan syariat. Itu maksudnya sholatul daim. Sholat yang berkekalan.
dalam wujud kita sholat, dalam hidup kita sholat, dalam berkata-kata kita sholat, duduk pun kita sholat, melihat pun kita sholat. Bagaimana cara sholat ketika duduk? Merasa didudukkan oleh Allah. Sudahlah merasa jiwa kita didudukkan oleh Allah, duduklah di tempat yang baik menurut syariat. Nah, jadi itu yang disebut dengan sholatud da'imun. Berhubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita berhubungannya dengan syariat. Hati kita berhubungannya dengan thariqah. Jiwa kita berhubungannya dengan hakikat. Jiwa merasa diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lalu didengarkan oleh Allah. Kita melihat, kita mendengar yang baik-baik sesuai dengan syariat. Sudahlah kita mendengar, melihat yang baik-baik sesuai dengan syariat. Hati kita karena Allah. Sudahlah hati kita karena Allah, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. Ini baru sholatud da'imun. Bukan tahu sholatud da'imun berhubungan dengan Allah, tapi kelakuan kala-kala Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Jadi sholatud da'imun ini tingkatan para aulia Allah, tuan-tuan. Jadi tidak hanya dengan tahu saja, tapi dengan praktek, dengan syariat. Hati karena Allah, jiwa merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertalian kita kepada Allah yang terus-menerus itulah sholatud da'imun. Lewat wujud kita merasa diwujudkan oleh Allah. Lewat hidup kita merasa dihidupkan oleh Allah. Ini terus-menerus. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.